warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama YouTube channel saya, Selvi Anggraini. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu teori stilistika dan penerapannya pada puisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian stilistika. Stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa yang merupakan bagian linguistik yang memusatkan pada variasi-variasi penggunaan bahasa, tetapi tidak secara eksklusif memberikan perhatian khusus kepada penggunaan bahasa yang kompleks pada kesusastraan. Aspek-aspek stilistika dalam kajian karya sastra. Yang pertama, gaya bunyi, fonem. Yang kedua, gaya kata, diksi. Yang ketiga, gaya kalimat, sintaksis. Yang keempat, gaya wacana. Yang kelima, bahasa figuratif. Yang keenam, citraan atau imaji. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu gaya bunyi atau fonem. Fonem yaitu unsur lingual terkecil dalam satuan bahasa yang menimbulkan atau membedakan arti tertentu. Bunyi dapat menekankan arti kata, mengintensifatkan makna kata, dan kalimat bahwa dapat mendukung penciptaan suasana tertentu dalam puisi. Yang kedua ada gaya kata, diksi. Diksi yaitu sebagai pilihan kata-kata yang dilakukan oleh pengarang dalam karyanya guna menciptakan efek makna tertentu. Diksi adalah kata-kata makna yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide, meliputi personal, fraseologi, majas atau ungkapan kata, adalah satu bahasa paling kecil yang merupakan lambang atau tanda bahasa bersifat mandiri secara bentuk dan makna. Yang ketiga, gaya kalimat, sintaksis. Sintaksis yaitu penggunaan suatu kalimat untuk memperoleh efek tertentu, misalnya invers, gaya kalimat tanya, perintah, dan elips. Sebuah pesan atau gagasan struktur batin diungkapkan ke dalam berbagai bentuk kalimat. Struktur lahir berbeda-beda struktur dan kosakatanya. Yang keempat, gaya wacana. Menurut Krida Laksana, wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang memiliki hierarki tertinggi dalam gramatika. Gaya wacana dalam sastra adalah gaya wacana dengan memanfaatkan sarana retorika seperti refektis, valensis, klimaks, antiklimaks, dan hiperbola, serta campur kode dan alih kode. Gaya wacana adalah gaya bahasa dengan menggunakan lebih dari satu kalimat, kombinasi kalimat, baik dalam prosa maupun puisi. Bahasa figuratif. Bahasa figuratif merupakan cara pengarang dalam memanfaatkan bahasa untuk memperoleh efek estetis dengan khas pengungkapan gagasan secara yang mendalam pada makna literal. Bahasa figuratif dalam penelitian stilistika karya sastra mencangkup majas, idiom, dan peribahasa. Bahasa khas pada dasarnya digunakan untuk memperoleh sastrawan dan menciptakan citraan, kalimat, kombinasi kalimat baik dalam prosa maupun puisi. Citraan atau imaji. Citraan dalam karya sastra berperan penting untuk menimbulkan pembayangan imajinatif, membentuk gambaran mental, dan membangkitkan pengalaman tertentu pada pembaca. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapannya dalam sebuah karya sastra dalam puisi Bumi karya Andita. Dalam puisi tersebut terdapat gaya bunyi fonem. Bait pertama terdiri atas dua baris. Keseluruhan baris tersebut dinominasi bunyi vokal A. Bait pertama langkah demi langkah menginjakkan
menempatkan kaki di bumi. Pertama dinominasikan oleh bunyi bait kedua pada baris pertama Ike vokal U dan I bumi yaitu bumi. Dan baris kedua dinominasi oleh bunyi vokal A di saat orang-orang berada di atasnya. Pada bait ketiga dinominasi oleh bunyi vokal A seperti contoh di bawah. Bait keempat dinominasi oleh bunyi vokal I, lautan api terindah. Orang-orang mengubah bumi menjadi jika bumi bisa berbicara, ia akan mengeluh dan merintih. Jika bumi bisa berbicara, ia akan mengeluh dan merintih, termasuk tersakiti, walau tak terdengar oleh hati yang tuli. Jadi, pemberdayaan gaya bunyi dengan adanya kombinasi bunyi dan rima pada puisi tersebut berhasil menciptakan atau menimbulkan suasana efek estetis. Gaya bahasa. Yang pertama, gaya kalimat terdapat beberapa dalam puisi bumi. Olanda baca tanda seru, tanda tanya, bumi ya bumi. Citraan. Imaji visual merupakan imaji yang ada dalam puisi, menggambarkan atau melukiskan suatu gambaran keadaan. Bait keempat pada baris pertama dan kedua, orang-orang mengubah bumi menjadi lautan api. Yang kedua, imaji kinestetik, yaitu citraan gerak untuk menghidupkan gambaran dalam puisi dengan objek benda mati yang seolah dapat bergerak seperti manusia. Bait pertama pada baris pertama dan kedua, langkah demi langkah menginjakkan bait ke bumi. Majas. Majas bersonifikasi adalah majas yang membandingkan manusia dan benda mati. Dalam puisi terdapat pada ia akan mengeluh dan merintih, di mana diperhatikan bumi itu akan mengeluh dan merintih, yang dimana bumi adalah planet yang tidak punya perasaan dan perasaan itu hanya dimiliki oleh manusia. Yang kedua, majas metafora, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda namun memiliki sifat yang serupa. Pada puisi ini terdapat pada bait termaki, tersakiti, di mana kata termaki dan tersakiti objek yang berbeda namun memiliki sifat yang serupa, di mana jika dia termasuk sudah pasti tersakiti dan jika dia tersakiti bisa disebabkan oleh makian atau hal yang berkaitan dengan itu. 3. Majas ironi adalah majas yang memakai kata-kata yang bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang ada pada puisi ini terdapat pada bait. Orang-orang mengubah bumi ini menjadi lautan api. Pada bait ini terlihat seperti kata-kata biasa, namun ini merupakan sindiran halus yang dimana memiliki maksud manusia perlahan merusak bumi dengan mencemari dan menghancurkan ekonomi sistem yang ada di bumi sehingga termasuk dan terjadi pemasaran global. Sekian video penjelasan saya mengenai teori stilistika dan penerapannya pada puisi bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa dengan video selanjutnya.